Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Jalan-Jalan Makan bareng saya, Philips. Nah, kali ini kita akan eh, makan bersama-sama dengan para anggota FGB MFI Barat Indah Chapter. FGB MFI adalah singkatan dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, kami biasa mengadakan pertemuan, kemudian ya sharing pengalaman, kemudian makan-makan bersama. Kadang-kadang di Yung Ho Resto, di HR Muhammad, kadang-kadang di Wisata Bukit Mas. Nah, kali ini kami akan mengadakan pertemuan di Jalan Pandeglang 63, yaitu di Brisbane Coffee, di tempat kediaman Bapak Toto Lusida, salah satu anggota dari FGB MFI Barat Indah Chapter. Nah, kita akan makan bersama nasi pecel Pandeglang. Komitmen, ya, komitmen. Uh, saya percaya kita semua, baik saya sendiri, saya itu hidup dengan komitmen kecil di dalam hidup saya. Dalam setiap tahap perjalanan hidup saya itu, saya isi dengan komitmen kecil, ya. Jadi, dan sharing pagi ini saya ambil dari kitab Daniel, ya, Daniel 1 itu 1 sampai 20. Dan Daniel ini setelah saya baca sedikit-sedikit itu saya kagum dengan Daniel ini. Dia itu seorang nabi yang luar biasa, ya. Jadi ceritanya gini, Daniel itu dia tinggal di Yehuda, di Israel. Pada saat itu negara Babel itu menyerang negara itu. Nah, semua negara Yehuda ditaklukkan, hartanya dibawa, tapi raja ini pintar. Dia itu, ayo kita cari beberapa orang yang bagus-bagus, nanti kita didik, kita pekerjakan di istana. Nah, dia itu dipilih, dan itu juga ada speknya, kriterianya, yang perawakannya bagus. Perawakan bagus itu artinya gagah, gitu ya. Terus dia berpendidikan dan tidak ada celah. Maksudnya kalau tidak celah mungkin di saat ini tidak ada berurusan dengan polisi, ya. Itu surat keterangan kelakuan baiknya bagus, ya. Jadi artinya tidak bercela, berpendidikan, yang mengerti berbagai hikmat keilmuan. Artinya orang ini benar-benar ada keahlian, dan mereka harus dari turunan bangsawan atau raja. Nah, waktu itu dipilih, termasuk di dalamnya Daniel, terus ada Sadrak, Meshach, dan Abednego dengan 3 rekannya itu. Dia terus raja ini ngomong sama pengurus istana, anak ini bawa, didikan selama 3 tahun. Dan mereka masih di training, dididik selama 3 tahun untuk belajar berbagai disiplin keilmuan pada saat itu, ya. Nah, setelah nanti 3 tahun, nanti mereka boleh dipekerjakan di istana, begitu, ya. Dan dia juga menyuruh kepada petugas istana, anak ini kasih makan yang enak-enak, makananku berikan kepada mereka. Ini kita lihat, ya. Kita lihat langsung dilantik. Lalu raja bertitah kepada kepala istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, Jadi orang pilihan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah,
ya, tiada celah itu berkelakuan baik, ya historinya bagus semua ya, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, yang berbagai hikmat itu kalau saya tafsirkan ini dia menguasai beberapa ilmu waktu saat itu ya. Ya, bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja. Pelabur itu setelah saya lihat, pelabur itu semacam apa ya, jatah makanan atau ransum. Makanan yang diberikan biasanya diberikan kepada orang-orang khusus di istana atau orang-orang tawanan spesial, tawanan politik kalau misalnya. Jadi mereka dikasih makanan-makanan raja. Ya, oke. 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dan anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dididik dulu. Jadi mereka tidak, tetapi raja ini suatu yang luar biasa, ya. Tawanan kalau sekarang, zaman sekarang ya didor. Sudah ngapain, ya? Kalau ada timbal baliknya, ada bagiannya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang yaitu Daniel, yaitu tadi saya sebutkan, dan juga ya yang ke-8 ayat Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur-anggur yang biasa diminum raja, dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu. Nah, tapi dikatakan raja sudah memerintahkan kepada abdi istana untuk memberikan ransum makanan raja diberi, tapi Daniel nggak mau. Dia menganggap bahwa makanan raja itu najis, dan ini sesuai dengan hukum Taurat, pelajaran Taurat yang diyakini, yang diketahui, yang dipelajari oleh Daniel bahwa makanan raja itu banyak hal-hal yang najis. Karena apa? Sebelum dimakan itu sudah dipersembahkan kepada dewanya dulu, jadi sudah dibuat sesajen gitu ya, dan mereka tidak mau. Ya. Dan ayat 8 ini kita baca. Daniel berketetapan, artinya berketetapan itu berkomitmen. Aku gak gimana, ya. Terus dia ngomong sama orang yang ditugasi raja untuk menyediakan makanan itu, kasih ngomong sayur dan buah-buahan, dan aku minumnya air putih saja. Ya bilang gitu. Yang ditugasi staf istana takut, loh. Nanti kamu kalau tak kasih makanan bukan makan raja yang daging anggur, dan nanti kalau tubuhmu kurus, kalau kamu ikut perawamu kamu nggak ada tenaga, nggak ada protein, nggak apa-apa, gitu. Takut. Nah ini, tapi si penjaga apa yang ditugas staf istana yang mengatur makanan dari si Daniel ini, dia juga ngomong, aku nanti nih ditegur rojo ini. Kalau kamu terus ya kamu begini, wis gak apa-apa, coba nih 10 hari. Ayo, saya kasih, kita coba uji coba 10 hari kita makan, bedakan yang mereka kamu kasih makanan raja dan mereka yang tidak kamu kasih makanan raja. Gimana hasilnya? Ya, ternyata setelah 10 hari hasilnya orang-orang yang tidak makan daging dan makanan-makanan yang memabukkan, ada anggur dan sebagainya, itu jauh lebih sehat daripada 10 hari orang-orang yang dikasih makan itu. Ya, langsung kirim. Ini kirim ke satu orang. Terus